menyenang hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Merenungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Kau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Kau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan. Kau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Menyenangkan hati-Mu, menyenangkan hati-Mu. Komitmen lagi waktu kita mengatakan kita mengasihi Tuhan Yesus dengan segenap hati kita, dengan segenap jiwa kita. Bapa, hamba-Mu mau melakukan firman-Mu dengan segenap hati. Karena tujuan hidup kami adalah untuk menyenangkan hati-Mu Yesus. Haleluya. Thank you Jesus. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan.
Tuhan. Puji Tuhan, kita akan membuka ibadah kita pada malam hari ini. Mari kita angkat sama-sama pujian besar dan ajaib karya-Mu. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih.
biarlah segala yang bernapas memuji Engkau, meninggikan Engkau Tuhan. Sebab Engkau Allah kami, Allah yang telah menciptakan langit dan bumi ini, Allah yang berdaulat atas setiap kehidupan umat manusia. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan ibadah kami malam hari ini, dari pertama pertengahan sampai selesainya ibadah ini Tuhan. Jadilah seturut mau dan kehendak-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus. Amin, amin. Segala gangguan apapun itu bentuknya Tuhan, kami bersatu hati, kami tolak semuanya itu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Roh Kudus-Mu hadir di tengah-tengah kami pada malam hari ini, menjamah setiap hati. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur Tuhan Yesus. Kami akan membuka ibadah kami malam hari ini hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan, silakan duduk kembali, terkasih. Puji Tuhan, kita bersyukur pada malam hari ini, walaupun cuaca hujan, tapi tidak mengurangi sukacita kita untuk datang kepada Tuhan pada malam hari ini. Puji Tuhan, oleh karena kemurahan Tuhan, kebaikan Tuhan, seberapa kita yang ada malam hari ini, kita boleh ada di dalam Ka'bah Tuhan, memuji, memuliakan nama Tuhan. Kita adalah anak-anak pemenang pada malam hari ini. Puji Tuhan, haleluya. Luar biasa.
saudara percaya bahwa kita adalah orang-orang yang menang pada malam hari ini. Kita bukan bangkit. Haleluya. Kita percaya Tuhan akan bekerja. Setiap lutut akan bertelut, setiap lidah akan mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan, Juru Selamat umat manusia. Puji Tuhan, malam hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan
Biarlah kehadiran kita malam hari ini, jiwa kita haus akan kebenaran firman Tuhan. Pujian yang berkata, seperti rusa yang haus. Haleluya. Puji Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih Roh Kudus.
tiada yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Sekalian kami yang hadir malam hari ini Tuhan, pribadi lepas pribadi, kami datang merendahkan diri, kami datang sujud menyembah Tuhan, menaikkan pujian kami Tuhan, sebagai ucapan syukur kami, betapa Tuhan Yesus baik dalam kehidupan kami. Terimalah pujian kami Bapa, sebagai korban yang berkenan di hadapan Tuhan. Malam hari ini Tuhan, kami akan diurapi dengan kebenaran firman Tuhan. Sucikan, kuduskan kehidupan kami Tuhan. Ampuni segala kekurangan, kelemahan kami. Ampuni segala kejahatan kami Tuhan. Ampuni salah dosa kami Bapa, agar malam hari ini kami layak diberkati kebenaran firman-Mu. Hamba-Mu yang akan menaburkan benih firman Tuhan malam hari ini, Tuhan memberkati dengan kekudusan yang daripada Tuhan. Tuhan memberkati segala yang akan disampaikan. Kiranya semua itu hikmat marifat yang daripada Tuhan, sehingga firman-Mu malam hari ini menjadi kekuatan baru dalam kehidupan kami. Kami semua diberkati malam hari ini. Yang sakit boleh disehatkan, kekuatan kesembuhan yang daripada Tuhan. Yang lemah dikuatkan, yang dalam segala pergumulan apapun itu Tuhan, kami mau taruh di bawah kaki salib-Mu. Kami pulang dengan sukacita hati. Terima kasih Bapa yang baik di dalam sorga. Kami siap menerima kebenaran firman-Mu malam hari ini, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, selamat malam saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, Tuhan itu baik dalam kehidupan kita semua. Saya minta maaf ya, suara saya parau karena kelelahan. Menjak Pesparawi, dari persiapan sampai pelaksanaan Pesparawi di Yogyakarta, sedikit akan lanjut lagi musyawarah besar, musyawarah daerah, dan minggu lalu saya tidak ada di tempat ini juga dalam perjalanan pelayanan juga di Bulukumba. Ya, mungkin inilah istriku katakan, ingat seumur kata, padahal baru 39, masih muda. Nah, haleluya. Tapi meskipun masih muda, tetap harus jaga kesehatan. Puji Tuhan. Terima kasih untuk semua kita yang sudah hadir, baik secara offline maupun secara online yang mengikuti ibadah ini di rumah. Saya percaya malam ini kita semua diberkati oleh Tuhan. Saya katakan kalau tidak salah 2 minggu atau 3 minggu yang lalu kepada adiknya Ita, namanya Brian ya. Kalau datang di tempat ini, teman-teman Brimob harus persembahkan pujian. Siap? Atau sudah dilatih atau belum? Belum, oh berarti nanti berikutnya. Ya, oke, siap teman-teman Brimob, persembahan pujian. Kalau datang ke tempat ini apakah minggu depan atau 2 minggu depan, ya pokoknya ke tempat ini siap-siap untuk persembahan pujian. Tapi bukan terus menerus setiap kali datang, tidak. Ya, jangan sampai nanti gara-gara pilih lagu, mana lagu lagi nih mau dinyanyikan, akhirnya tidak datang. Haleluya, puji Tuhan, ada sukacita. Haleluya, amin. Injil Lukas pasal 12 ayat 35, sekali lagi kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita baca ayat ini, ayatnya yang ke-35.
Injil Lukas pasalnya yang ke-12 ayat 35. 2, 3. Hendaklah pinggangmu tetap berikat dan pelitamu tetap menyala. Ini banyak orang, kita baca bersama-sama, suara yang lantang, dengan iman, dengan keyakinan. 2, 3. Hendaklah pinggangmu tetap berikat dan pelitamu tetap menyala. Haleluya. Silakan duduk. Yesus dalam pengajarannya, dia selalu menggunakan ilustrasi, contoh yang sederhana, yang simple. Tujuannya untuk membuat para pendengar, murid-murid, dan orang banyak dapat mengerti, memahami apa yang sedang diajarkan. Bagian pasal 12 dan ayat pasal-pasal selanjutnya itu bagian dari perjalanan Via Dolorosa, artinya perjalanan salib. Murid-murid, bahkan orang-orang tidak banyak mengerti, bahkan mereka tidak pernah mengerti akan tujuan Yesus datang ke dalam dunia. Akhir pelayanan Yesus itu Yerusalem. Murid-murid pun tidak ketahui bahwa tujuan Yesus di Yerusalem adalah untuk menggenapi rencana Bapa, penebusan dosa umat manusia. Seperti yang disampaikan dalam Yohanes pasal 3 ayat 16. Yesus menyampaikan perumpamaan, menyampaikan ilustrasi. Ada dua hal, ikat pinggang dan pelita. Malam ini saya akan ajak kita untuk melihat supaya berkat tadi pagi itu pun menjadi berkat saudara yang kebanyakan tidak hadir dalam ibadah pagi. Ikat pinggang kita semua, khususnya yang laki-laki, menggunakan ikat pinggang malam ini. EN pakai ikat pinggang, saya pakai ikat pinggang, Oma juga ikat pinggang ada, tapi itu meskipun, tapi kegunaan ikat pinggang ya fungsinya untuk membuat celana saya tidak lorot. Ya. Banyak. Sekarang ikat pinggang sudah dibuat berbagai macam bahan. Kalau pada masa dulu lampau itu bisa ada dari akar-akar pohon. Mungkin juga ada sampai sekarang, khususnya orang-orang yang masih ada di pulau-pulau terpencil, daerah-daerah yang terpencil, untuk membuat supaya celana mereka tidak melorot atau membuat mereka supaya pinggang kuat. Ya mereka bisa ambil dari akar-akar pohon atau mereka bisa buat dari pelepah bisa. Yang tujuannya adalah untuk mengikat, memperkuat pinggang mereka. Nah saudara, Yesus melihat akan hal itu.
para hamba-hamba yang bekerja sebagai hamba di sebuah rumah. Para pekerja-pekerja, para hamba-hamba, mereka mengenakan ikat pinggang. Artinya apa? Bahwa ikat pinggang ini ya semua strata mempergunakannya, memakainya. Tapi pasti akan berbeda ikat pinggang dari tuan, bos, pimpinan dengan ikat pinggang yang dimiliki oleh seorang hamba. Nah, saudara, ayat ini berkata, hendaklah pinggangmu tetap berikat. Hendaklah pinggangmu tetap berikat. Ada maksud, ada makna rohani yang Yesus ingin sampaikan kepada kita pada malam hari ini. Bukan berarti saudara pulang ke rumah ini, ke rumah saudara sebentar, saudara tetap pakai ikat pinggang. Tidur pakai ikat pinggang. Bangun langsung pakai ikat pinggang. Kalau itu dilepas. Tapi ada makna rohani. Hamba-hamba yang dipercayakan Tuhan. Ketika Tuhan rumah pergi meninggalkan rumahnya. Hamba-hamba itu dipercayakan rumah. Semua barang-barang yang dimiliki oleh tuannya dipercayakan sepenuhnya kepada hamba-hamba. Supaya hamba-hamba itu menjaga, merawat rumah yang ditinggalkan oleh Tuhan. Coba kita lihat dalam ayatnya yang ke-36. Dan hendaklah kamu sama seperti orang-orang yang menanti-nantikan tuannya yang pulang dari perkawinan. Supaya jika ia datang dan mengetuk pintu, segera dibuka pintu baginya. Jadi hamba yang siap sedia, hamba yang berjaga-jaga adalah hamba yang terus mengikat pinggangnya, memakai ikat pinggang. Hamba yang setia menanti tuan rumah itu pulang adalah hamba yang ketika tuan rumah mengetuk pintu, pintu langsung dibuka. Hamba yang berjaga-jaga, hamba yang waspada, hamba yang siap siaga. Kalau boleh dikatakan siaga satu. Adalah hamba yang terus mengenakan ikat pinggang. Dan juga pelita yang tetap menyala. Tuan rumah tidak pernah bilang kepada hambanya, jam ini saya akan datang. Jadi kalian harus siap-siap. Kalian harus tunggu. Tidak. Hamba masa itu dalam bahasa asli adalah doulos. Doulos, hamba itu dibeli oleh Tuhan. Tuhan mau perlakukan bagaimanapun hamba. Hamba hamba tetap tunduk, tetap harus melakukan. Itu doulos. Semua haknya hilang. Kalau belum waktunya makan, boleh makan. Waktu bekerja,
Waktu beristirahat, istirahat. Tuan rumah suruh pergi-pergi. Hamba mau memperlakukan, haknya sudah hilang. Haknya hilang. Di Israel ada 1 tahun hari raya, yakni namanya tahun Yobel, tahun pembebasan. Semua hamba-hamba pada tahun pembebasan itu, disitulah hak mereka. Apakah tuannya masih mau tetap pakai dia menjadi hamba? Atau tuannya tidak mau memakai dia lagi sebagai hamba? Dia bebas untuk keluar tinggalkan rumah, tentunya dengan permisi, dengan pamit. Dia bebas pergi berpindah dari rumah yang satu, tuan yang satu ke tuan yang lain. Karena ada tahun Yobel, tahun pembebasan itu. Itulah yang diarti makna rohani adalah tahun pembebasan. Makna rohaninya adalah kita dibebaskan dari kuasa dosa. Itu tahun Yobel. Tapi tahun Yobel Yahudi itu tahun pembebasan. Semua hamba bebas untuk meninggalkan. Haknya kembali. Kalau ada hamba yang masih mau tinggal di rumah itu, menjadi hamba untuk seterusnya, untuk selama-lamanya, telinganya harus dipasang anting-anting. Ketika hamba itu dipasang anting-anting di telinganya, itu berarti dia akan mengabdi seumur hidupnya pada Tuhan. Meskipun ada tahun pembebasan, dia tetap setia di sana. Dia tetap setia. Itu hamba, doulos. Nah, Tuhan, ketika tuan rumah pergi, meninggalkan rumahnya, hamba yang siap sedia, hamba yang berjaga-jaga adalah hamba yang ketika tuan rumah pulang, Alkitab katakan tadi, supaya jika ia datang dan mengetuk pintu, segera dibuka pintu. Segera. Tidak tunggu lama. Biasa, orang ketuk pintu, kita lihat dulu di depan. Nah, kita tengok-tengok dulu dari tirai. Oh Tuhan, baru lari. Tapi hamba yang siap sedia adalah hamba yang segera. Tidak lambat. Tidak lalot. Tidak delay. Tapi hamba yang siap sedia adalah hamba yang bekerja. Hamba yang tunduk. Hamba yang taat. Hamba yang siap untuk melakukan. Saya lupa ayatnya, tapi ada dalam Alkitab. Berbicara tentang hamba yang tunduk dan taat. Kita adalah hamba. Ya. Lupa. Saya cari dulu ya. Oma bisa.
Loh, saya lupa ayatnya. Tapi ada satu contoh. Seorang perwira ya, di Kapernaum dalam Injil Matius pasalnya yang ke-8, ayatnya yang ke-9. Injil Matius pasal 8, ayatnya yang ke-9. Seorang perwira di Kapernaum. Ini, sebab aku sendiri seorang bawahan, dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu pergi, maka ia pergi. Dan kepada seorang lagi datang, maka ia datang. Ataupun kepada hambaku, kerjakanlah ini, maka ia mengerjakan. Itu hamba, ya. Ayat bagian terakhir. Jika saya katakan kepada hamba kerjakan ini, dia akan kerjakan. Mungkin itulah minta maaf sebagai bawahan. Mungkin itulah yang dilakukan. Bentuk ketundukannya kepada perwira yang sedang viral sekarang, saudara. Tapi saudara, meskipun di sana ada ketundukan, di sana ada dalam tanda kutip taat kepada atasan, justru itu ketaatan yang keliru, ketaatan yang salah, dan itu dipandang dosa di hadapan. Saya sharing dengan salah seorang bapak tentang hal peristiwa yang sedang terjadi. Saudara, sebenarnya apa yang sedang dialami oleh sesama kita, orang percaya, FS orang Kristen, J orang Kristen, E orang Kristen. Mereka tahu firman. Tapi ketika hati dibutakan, firman tidak bekerja, itulah yang terjadi. Saudara, Tuhan tidak permalukan orangnya. Saya katakan kepada bapak tersebut, tidak permalukan orangnya. Yang Tuhan justru bongkar saat ini adalah kejahatan, adalah dosa yang dilakukan. Yang sekarang yang Tuhan tuntut adalah bertobat. Amsal 13. Orang yang mengakui dosanya dan meninggalkan dosanya akan disayangi, itu aja. Akui. Itu salah, itu dosa. Minta ampun di hadapan Tuhan. Proses hukum tetap jalan, harus. Tapi ketika dia datang bertobat, minta ampun di hadapan Tuhan, Alkitab katakan Tuhan setia dan adil. Dia pasti akan mengampuni. Tapi konsekuensi dosa, kejahatan pasti harus dihadapi. Saudara, ikat pinggang itu menggambarkan apa? Ada beberapa hal yang saya ingin bagikan kepada kita pada malam hari ini. Ikat pinggang, yang pertama adalah kebenaran. Efesus pasal 6 ayat 14. Efesus 6 ayat 14 dikatakan, jadi berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran dan berbaju sirahkan keadilan. Ada ikat pinggang kebenaran. Saudara baca di ayat-ayat sebelumnya, ini berbicara tentang atribut perlengkapan dari seorang prajurit Romawi yang ada pada saat itu. Dan salah satunya perlengkapan itu adalah ikat pinggang, sabuk,
Dan gambaran daripada ikat pinggang itu adalah kebenaran. Orang Kristen, orang percaya harus hidup dalam kebenaran. Hendaklah pinggangmu tetap berikat. Kebenaran harus dijunjung tinggi. Kebenaran harus yang lebih utama dari segala-galanya. Kita sebagai orang Kristen, sebagai orang percaya dimanapun Tuhan bawa saudara dan saya, mari kita hidup dalam kebenaran. Hidup dalam kebenaran. Yang kedua, ikat pinggang menggambarkan Yesaya pasalnya yang ke-11, ayatnya yang ke-5. Ia tidak akan menyimpang dari kebenaran dan kesetiaan. Seperti ikat pinggang tetap terikat pada pinggangnya. Kalau di ayat-ayat sebelumnya, perikop ini berbicara tentang nubuatan akan datangnya Raja Damai. Kebenaran dan kesetiaan itu bagaikan ikat pinggang yang tidak pernah lepas dari ia. Ia yang dimaksud ini adalah Mesias, Yesus, Raja Damai itu. Kebenaran dan kesetiaan bagaikan ikat pinggang yang terus mengikat pinggangnya. Kesetiaan itu. Ikat pinggang adalah gambaran kesetiaan. Amsal berkata, Salomo, sifat yang diinginkan seseorang adalah apa? Kesetiaannya. Coba baca. Amsal 19 ayat 22. Ayo anak muda. Semua anak muda baca ya. 2, 3. Ini kayak lari maraton. Berkejar. Oke. Sekali lagi baca. Sampai di kesetiaannya bagian A saja. 2, 3. Amin. Saudara yang masih pacaran, saudara yang pacaran hari, pasti saudara ingin pasangan saudara itu setia. Bukan setiap tikungan ada. Tapi setia. Setia. Pacaran sampai ketika menikah harus tetap setia. Tetap setia. Sampai memiliki anak tetap setia. 1 anak tetap setia. 2, 3, 4, 5, 6 tetap setia. Amin. Kenapa 6? Karena saya 6. Harus setia. Bahkan Alkitab katakan, Yesus ajarkan, hanya maut yang dapat memisahkan. Hanya maut. Bukan karena kedapatan SMS dari pria lain, dari wanita lain. Bisa orang. Berhenti.
pulang mokoh ke orang tuamu. Bukan. Setia. Ikat pinggang kesetiaan. Kenakan terus kesetiaan dalam kehidupan. Salah satu buah roh adalah kesetiaan. Kesetiaan. Orang yang penuh dengan Roh Kudus, pasti dia akan setia. Dia setia kepada pasangannya, dia setia kepada atasannya, pimpinannya, dia setia. Sampai akhir hidup, dia tetap setia. Oleh sebabnya hendaklah pinggangmu tetap berikat. Gambaran yang kedua, kebenaran dan kesetiaan. Yang ketiga, keperkasaan. Coba lihat dalam Mazmur pasal 18 ayat 39. Mazmur 18 ayat 39. Kalau tidak salah di Alkitab elektronik itu ayat 39. Cocok di ayat 40 ya. Ayatnya yang ya itu. Oke. Engkau telah mengikat pinggangku dengan keperkasaan untuk berperang. Engkau tundukkan ke bawah kuasaku orang yang bangkit melawan aku. Engkau telah mengikat pinggangku dengan keperkasaan untuk berperang. Kita orang-orang percaya, orang-orang pengikut Kristus diibaratkan sebagai prajurit. Seorang prajurit dia mengenakan ikat pinggang, keperkasaan, berbicara tentang keperkasaan. Berbicara tentang kekuasaan. Seorang pahlawan dia harus perkasa. Seorang prajurit dia harus perkasa. Kalau dia lembek-lembek, aduh, tidak terpakai. Dia harus kuat. Dia harus perkasa. Karena apa? Untuk berperang. Untuk berperang. Nah, peperangan kita dalam Efesus pasal 6 tadi. Peperangan kita itu bukan melawan darah dan daging. Musuh kita bukan manusia, sesama manusia bukan. Musuh kita bukan tetangga kita, bukan. Musuh kita bukan yang beda agama, bukan. Tapi musuh kita adalah Efesus 6 ayatnya yang ke-10 di sana sangat jelas. Perjuangan kita bukan melawan darah dan daging. Tetapi melawan penguasa-penguasa, melawan roh-roh jahat di udara, setan. Itu musuh kita. Tapi sekarang banyak orang yang justru bersahabat dengan setan. Kemana-mana dia bawa setan. Masih ada yang pakai jimat-jimat di sini? Masih ada? Anak muda. Ini papa saya. Ada titip itu hari. Sebelum dia meninggal dia kasih sedikit kertas. Pesannya, ini kertas harus kau bawa kemana-mana. Jangan kau bikin. Pokoknya bawa. Ternyata ada isinya di dalam.
Jangan bersahabat dengan setan. Jangan, justru setan itu adalah musuh kita. Kita harus berperang. Kalau masih ada yang pakai jimat-jimat, pasti tidak akan tenang dalam hidupnya. Yakobus katakan, orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Bukan cuma mendua hati, satu di sana, satu di sini, bukan. Tapi mendua hati dalam hal iman, dalam hal kepercayaan. Di satu sisi percaya kepada Yesus, tetapi di sisi yang lain percaya kepada mantra-mantra, kepada jimat-jimat. Dan dia tidak akan tenang dalam hidup. Tidak tenang. Dia akan gelisah dalam ibadah. Dia gelisah. Orang penyembahan pasti dia akan gelisah. Karena iblis tidak senang dengan penyembahan kepada Tuhan. Ikat pinggang, keperkasaan, kekuatan. Kita berperang. Tujuannya adalah berperang. Kita katakan, engkau telah mengikat pinggangku dengan keperkasaan. Untuk berperang. Jadi tujuan. Berperang. Yang terakhir. Mazmur pasal 30. Ayatnya yang ke-11. Yang terakhir adalah sukacita. Ikat pinggang di sini berbicara tentang sukacita. Ayat 11. Aku yang meratap telah kau ubah menjadi orang yang menari-nari. Kain kabungku telah kau buka. Pinggangku kau ikat dengan sukacita. Pinggangku kau ikat dengan sukacita. Ini gambaran. Bukan ikat pinggang merek sukacita, bukan. Tapi enggak apa-apa juga kalau saudara mau tulis sukacita, sini sukacita, sini apalagi keperkasaan, di sini kebenaran, di sini kesetiaan. Enggak apa-apa. Untuk mengingatkan saja. Supaya saya terus, kita semua harus mengenakan ikat pinggang. Apa yang pertama? Kebenaran. Yang kedua apa? Kesetiaan. Yang ketiga apa? Keperkasaan. Yang keempat adalah sukacita. Buah daripada Roh Kudus juga adalah sukacita. Ya, sukacita. Sukacita itu beda dengan ya saudara pergi rekreasi di mana? Di Pantai Tapandulu. Terus saudara bahagia di sana. Senang beda dengan sukacita, beda. Sukacita itu keluar dari dalam, ekspresi dari dalam. Yang keluar dari hati. Itu sukacita. Kalau sukacita itu tidak bisa dibuat-buat. Tidak bisa. Kalau senang ya bisa. Saudara pergi tamasya, retreat, atau saudara yang senang main game online, oh senang. Karena dapat poin mungkin di situ, dapat apa namanya, main Mobile Legend. Justru anak-anak saya ini paling, kalau gamenya kami dulu itu Tetris. Tapi sekarang, wah namanya saja perkembangan. Sukacita itu ekspresi yang keluar dari dalam hati. Tidak bisa dibuat-buat.
sukacita. Kalau senang, ada orang senang yang susah lihat orang senang, senang lihat orang susah. Nah itu ada juga. Kesenangannya kalau lihat orang susah. Kesenangannya kalau lihat orang yang tertimpa masalah, apalagi musuhnya, apalagi orang yang tidak akrab dengan dia, bermasalah dengan dia. Ikat pinggang sukacita. Alkitab katakan dalam ayat bacaan kita tadi, dikatakan, hendaklah pinggangmu tetap berikat. Mari kenakan kebenaran, kenakan kesetiaan, kenakan keperkasaan, dan kenakan sukacita dalam kehidupan kita. Terus ikat. Karena apa? Tadi pagi saya katakan, ikat pinggang ini juga berbicara siap sedia. Katakan tadi bahwa hamba yang siap sedia adalah hamba yang terus mengenakan ikat pinggang dan terus menyalakan pelita. Ketika tuan rumah datang, dia siap segera membuka pintu. Saudara, kita harus siap sedia menantikan kedatangan Tuhan pada kali yang kedua. Dalam siap sedianya kita bekali diri dengan kebenaran, kesetiaan, keperkasaan, sukacita. Hendaklah pinggangmu tetap berikat. Kiranya Tuhan memberkati kita. Dengan firman Tuhan ini kita bangkit berdiri, kita akan masuk di dalam perjamuan kudus. Haleluya. Mari pelayan perjamuan kudus, siapkan meja. Haleluya. Mari kita bangkit berdiri. Mari nyanyikan pujian oleh kuasa darah-Mu. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah hidupku. Kekudusan, kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir, memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu, oleh kuasa darah-Mu, oleh kuasa
Kami bersyukur kepada Tuhan. Malam hari ini kembali Engkau mengizinkan kami untuk bersekutu di dalam tubuh dan darah-Mu Bapa. Oleh pengorbanan-Mu 2000 tahun yang lalu, darah-Mu telah tercurah, daging-Mu telah terpecah-pecah. Semua itu untuk penebusan dosa-dosa kami. Kami yang layak untuk binasa, kami yang layak untuk dihukum karena dosa-dosa kami. Tapi Engkau mau menggantikan kami. Engkau mau menebus kami dari cara hidup kami yang sia-sia. Lewat malam hari ini, kembali Engkau mengizinkan kami untuk bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu Bapa. Sebelum kami menikmati tubuh dan darah-Mu, kuduskan kami, kuduskan kami, sucikan kami, layakkan kami Bapa. Ampuni kekurangan kelemahan kami, baik kami hamba-hamba-Mu para pelayan-pelayan, baik kepada kami umat-umat Tuhan yang hadir malam hari ini. Kuduskan, layakkan kami Bapa. Ketika kami mengambil roti dan anggur ini, kami mengambilnya dengan iman, dengan percaya bahwa ini bukan roti biasa, tapi dengan iman ini adalah tubuh Tuhan sendiri. Dan bukan anggur biasa, tetapi ini adalah darah Yesus sendiri yang akan menyatu dengan tubuh jasmani kami yang lemah. Yang sakit akan memperoleh kekuatan, yang lemah akan memperoleh kekuatan, yang susah akan memperoleh penghiburan daripada Tuhan, yang dalam beban berat akan memperoleh kelegaan lewat persekutuan kami dengan iman akan tubuh dan darah Tuhan. Sebab itu Bapa, kami akan bersekutu dengan tubuh dan darah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk saudara. Nyanyikan pujian ini dari awal. Haleluya. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus, naikkan sembahku, berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Kau layakkanku, Kau layakkanku menghampiri-Mu, melihat tata kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian ku naikkan, sembahku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu
Haleluya, haleluya, haleluya. Kami bersyukur kepadamu Tuhan Yesus. Roti yang adalah tubuh Tuhan, anggur yang adalah darah Yesus, telah ada pada tangan-tangan kami. Terima kasih. Biarlah kami mensyukuri